Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi SMA MA kelas 11 Bab 4 Ketahanan Pangan, Industri, dan Energi. Pada pertemuan kedua tentang potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Potensi pertanian Indonesia untuk ketahanan pangan ada dua, keanekaragaman hayati dan ekosistem. Yang kedua, lahan pertanian. Lahan pertanian dibagi menjadi dua, lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galengan saluran untuk menahan atau menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan sawah terdiri dari hal-hal berikut: lahan sawah irigasi, lahan sawah tada hujan, polder dan sawah lainnya, lahan sawah pasang surut, lahan sawah lebat. Lahan bukan sawah adalah semua lahan pertanian selain lahan sawah. Lahan pertanian bukan sawah antara lain terdiri dari tegal atau kebun, ladang atau huma, dan ladang yang sementara tidak diusahakan. 5. Potensi dan sebaran perkebunan Indonesia untuk ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Jenis usaha perkebunan ada dua, usaha budidaya tanaman perkebunan, dua, usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan ada dua, tanaman musim, tanaman berumur pendek, dua, tanaman tahunan. Berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi dua, perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Sebaran pertanian dan perkebunan di Indonesia untuk ketahanan pangan, kalian bisa melihat peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia berdasarkan simbol yang terdapat di bawah peta. Yang keenam, potensi dan sebaran perikanan Indonesia untuk ketahanan pangan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Sumber daya perikanan cukup potensial untuk ketahanan pangan nasional. Kegiatan perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. 1. Perikanan budidaya. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota atau organisme akuatik di lingkungan terkendali dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profit. Perikanan budidaya dapat dikelompokkan atas budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya keramba, budidaya jaring apung, dan budidaya sawah. Peta potensi perikanan budidaya di Indonesia. Kalian bisa melihat simbol lingkaran warna biru menandakan potensi lahan budidaya air tawar.
yang paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Untuk simbol lingkaran warna kuning berarti potensi lahan budidaya air payung. Dan untuk simbol lingkaran warna merah berarti potensi lahan budidaya laut. Kalian bisa melihat simbol dan memasangkan yang terdapat di peta. 2. Perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah semua kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan. Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia disingkat dengan WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif di Indonesia. Ini adalah peta pembagian pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada 11 WPPNRI yang bisa kalian lihat pada tabel berikut. Ada 11 wilayah. Yang pertama, perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Yang kedua, perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. Yang ketiga, perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, Laut Timor bagian barat. Yang keempat, perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. Kelima, meliputi perairan Laut Jawa. Keenam, meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali. Ketujuh, perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Kedelapan, perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. 9, perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. Ke-10, meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, ke-11, meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Potensi dan sebaran peternakan untuk ketahanan nasional. Peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Peternakan dibagi menjadi 4. Peternakan hewan besar, 2. Peternakan hewan kecil, 3. Peternakan unggas, yang keempat aneka ternak. 1. Peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar terdiri dari ternak sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. Sebaran populasi ternak besar tampaknya ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia, meskipun sebaran itu tidak merata. Populasi ternak besar di Indonesia pada tahun 2014 didominasi oleh ternak sapi potong. Yang kedua, ternak kecil. Ternak kecil antara lain terdiri dari ternak kambing dan domba.
Populasi ternak kambing terbesar ditemukan di Pulau Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Populasi ternak domba terbesar ditemukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 3. Ternak unggas. Ternak unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik Manila. Sebaran populasi ternak unggas tepatnya ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia, meskipun sebarannya tidak merata. Populasi ternak unggas di Indonesia pada tahun 2014 didominasi oleh ternak ayam pedaging. Yang keempat, aneka ternak. Aneka ternak adalah jenis ternak yang belum lama didomestikasi dan dapat diharapkan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Aneka ternak antara lain terdiri dari ternak kelinci, puyuh, dan merpati. Sebaran populasi ternak tidak merata di seluruh Indonesia. Populasi aneka ternak di Indonesia pada tahun 2014 didominasi oleh ternak puyuh. Materi serta UKBM 2, potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional bisa kalian download di link yang tertera di deskripsi box di bawah video. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.